Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Milenial, channel yang selalu memberikan informasi seputar dunia pertanian. Sekarang saya sudah berada di lahan yang berumur 25 HST atau 25 hari masa tanam. Ini di kebun, bukan di sawah, jadi untuk tanaman cabenya itu masih tertutupi sama pohon bambu dan juga pohon-pohon yang lainnya. Tetapi untuk pertumbuhannya tidak mengganggu tanaman cabai, karena justru tanaman cabai di musim kemarau seperti ini dia membutuhkan tempat yang akan agak sedikit sejuk. Kemudian yang di atas ini yang sudah masa panen 7 bulan atau penanaman pada akhir di bulan 2023. Kita akan melihat untuk perkembangan cabai 20 HST ini apa aja sih perawatan yang dilakukan di umur segini, kemudian bagaimana cara untuk menangkal hama-hama di tanaman cabai pada umur-umur awal masa tanam. Nah, di depan saya ini merupakan kolam ya. Ini kolam tempat penampungan air supaya ketika kita melakukan pengecoran tidak jauh. Dan ini airnya ngambil dari pam atau sumur ya. Kemudian pakai selang baru kita tandon di sini. Kenapa ini pakai tiker? Karena biar tidak mudah bocor. Ini kalau yang di dalam sana itu dilapisi dengan plastik juga ya, di bawah tiker ataupun apa ini, karung, kemudian di sana ada plastiknya juga. Fungsinya karung ini supaya tidak mudah merembes atau tidak mudah bocor pada kolam untuk tanaman cabai. Ini untuk perkembangan tanaman cabai di umur 25 hari masa tanam. Ini sudah saatnya atau sudah waktunya untuk dilakukan penalian pada tanaman cabai supaya tanaman cabai apabila terkena angin tidak goyah atau tidak mudah roboh. Karena untuk batang atau akarnya ini masih sangat sensitif. Seperti ini contoh yang sudah dilakukan penalian pada tanaman cabai, karena ini memang baru beberapa saja yang ditali. Mengingat untuk angin sekarang sudah mulai kencang, jadi untuk tanaman cabai harus segera dilakukan penalian. Ini menggunakan tali yang sudah modern ataupun tape tool ya. Jadi bahannya itu kayak karet, tapi dia itu tidak mudah rapuh apabila terkena panas dan juga sinar matahari. Fungsi selanjutnya dari penalian dari tanaman cabai adalah supaya dia juga untuk tumbuhnya tidak menjauh dari tajar ya, supaya tetap ada di sekeliling tajar, karena nanti ketika tanaman cabai besar dia akan lebih membutuhkan cagak ya, cagak supaya tanaman cabainya ketika tumbuh buahnya dia tetap akan berdiri tegak, tidak akan roboh. Ini ada beberapa juga yang belum sempat ditali karena memang tadi talinya hanya membawa sedikit, seperti ini contohnya yang belum ditali, dia tumbuhnya akan selalu menjauhi tajar. Sehingga salah satu fungsi dari kita melakukan pertalian adalah supaya dia berdiri tegak gini mendekati tajar dan juga akar-akarnya itu tidak tumbuh jauh menjauhi tajar. Ini 25 HST udah tumbuh seperti ini dan juga daunnya hijau-hijau sekali, tidak ada yang kuning. Tipe daunnya ini adalah besar-besar subur ya, walaupun ditanam di musim kemarau. Dan juga untuk pucuknya ini juga terlihat hijau sekali. Ini adalah salah satu yang harus dilakukan ketika kita menanam di musim kemarau adalah dilakukannya pengecoran secara rutin. Dan pengecoran secara rutin itu paling baik dilakukan 2 hari sekali atau maksimal 3 hari sekali untuk tanaman cabai yang ditanam di musim kemarau. Karena ketika musim kemarau dia akan lebih banyak membutuhkan cairan, sehingga kita harus
melakukan pengecoran baik di siang hari maupun di sore hari, dan hindari pengecoran pada siang hari karena saat-saat ini adalah saat-saatnya sensitif bagi tanaman cabai ketika dia diberikan air atau dilakukan pengecoran. Supaya selain tanaman cabai bisa mendapatkan asupan cairan, dia juga bisa mendapatkan zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman cabai di usia 25 hari masa tanam ini. Untuk umur 25 HST ini cukup dilakukan pengecoran 2 hari sekali menggunakan air biasa atau 3 hari sekali maksimal. Kemudian menggunakan pupuk ataupun pestisida hanya satu, yakni jenis MPK. Dia direndam di dalam air kemudian baru dikocorkan. Itu boleh dilakukan seminggu sekali menggunakan pupuk MPK itu yang berwarna biru.